Pemerintah Indonesia mencari sejumlah fakta tentang peristiwa penembakan 5 WNI di Malaysia hingga membuat 1 orang WNI tewas. Kemarin, 28 Januari 2025, Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur berhasil menemui WNI yang menjadi korban luka dalam peristiwa penembakan oleh APPM di Malaysia. Dari kesaksian 2 WNI korban penembakan yang selamat, menyebut kapal yang mereka tumpangi ditembaki oleh APPM di Malaysia sebanyak 10 kali tanpa adanya perlawanan. Pihak APPM meletuskan beberapa tembakan yang kurang lebih oleh keterangan dari para korban adalah kurang lebih 10 tembakan. Sehingga bot itu berhasil lari dan tidak bisa dikejar lagi oleh APPM. Kami dari fakta-fakta di lapangan sampai saat ini masih belum menemukan adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Sebelumnya, kepolisian Malaysia mengklaim tembakan yang dilepaskan untuk membela diri karena kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak oleh kapal lain. Kita percaya bahawa masa ini mereka cuba keluar balik ke negara mereka. Jadi dalam proses itu di perairan tersempat dengan pihak berkuasa APMM. Waktu itulah berlaku insiden ini. Jadi apabila ada pihak yang menyerang pihak berkuasa ini dalam usaha mempertahankan diri, mereka telah melepaskan tembakan dan mengena kepada sebilangan mereka ni. Okey. So yang kita jumpa sekarang 5 orang ni, 1 dah meninggal, 4 dalam merawatan pihak hospital. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai pemerintah Indonesia harus mengawal proses hukum terhadap kasus penembakan WNI oleh APPM di Malaysia. Karena salah satu yang menjadi poin pembuktian penting WNI Indonesia bersalah atau tidak dalam persidangan adalah adanya proses perlawanan atau tidak saat peristiwa penembakan terjadi. Kalau misalnya harus masuk ke persidangan, karena ingat, peradilanlah yang akan menentukan benar atau salahnya, tepat atau tidaknya. Jadi ini proses masih panjang menurut saya kalau misalnya seperti sekarang ini, kecuali kalau misalnya ternyata memang ada tanda kutip ya kesalahan dari warga negara kita dan dilakukan perlawanan untuk melumpuhkan. Pelanggaran begitu, terus ada perlawanan, harus ada penembakan hingga menyebabkan 1 warga negara kita tewas. Prof. Nah itu kita nggak tahu, makanya itu perlawanan seperti apa. Karena memang yang datang ke sana adalah yang tidak terdokumentasi, artinya izin dan lain sebagainya tidak ada. Hari ini, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur memulangkan 1 jenazah WNI korban penembakan APPM di Malaysia ke kampung halamannya di Pulau Rupat, Provinsi Riau. Sementara 4 WNI lainnya masih menjalani perawatan di Malaysia, karena 2 WNI masih dalam perawatan intensif pasca menjalani operasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kesaksian WNI korban penembakan APMM di Malaysia memastikan tidak ada perlawanan yang dilakukan saat peristiwa penembakan terjadi. Namun, polisi Malaysia menyebut penembakan dilakukan sebagai bentuk upaya bela diri. Lalu sejauh mana ketentuan pengadangan terhadap kapal di dalam wilayah perairan? Kita bahas bersama dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto, dan juga Kepala BP3MI Riau, Fani Wahyu Kurniawan. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat sore. Dengan Maidop di sini saya mau ke Fani terlebih dahulu. BP3MI ini kan melakukan advokasi kemudian juga pendampingan ya bersama KBRI terhadap 4 orang yang saat ini masih dirawat, dan juga bagaimana kemudian advokasi untuk mendampingi mereka pada saat pemeriksaan di sana. Baik, Mbak Maidon, sampaikan bahwasanya kami dari KP2MI pertama memang jadi tusi kami untuk bisa memfasilitasi pekerja migran itu untuk pulang ke wilayah negara Indonesia, baik itu yang terdokumen maupun yang tidak terdokumen. Artinya dengan kasus yang ini peran kami tentunya memfasilitasi penuh dengan informasi bahwasanya hari ini kami telah memulangkan atau menjemput fasilitasi korban jenazah atas nama Basri untuk dipulangkan ke rumah duka di daerah Rupat Bengkalis. Saat Dari ini pun hasil, kami juga
Gimana, Oke, Pak? untuk pemulangan kan memang sudah, tadi kami juga sudah punya informasinya di Kompas Petang hari ini. Kalau untuk Siap. pemeriksaan dari 4 warga negara Indonesia yang masih dirawat di sana, informasi yang bisa digali oleh BP2MI, temuannya ini ditembak karena melawan atau seperti apa? Iya, mohon maaf izin Mbak Maido karena memang seperti yang tadi Pak disampaikan sama Pak Yuda dari Menlu bahwasanya untuk keempat memang masih dalam 4 korban ini masih dalam pemeriksaan atau perawatan di rumah sakit. Artinya informasi tersebut masih digali oleh teman-teman perwakilan. Kami BP2MI atau KP2MI juga menunggu resmi hasil interogasi atau hasil informasi yang didapatkan oleh teman-teman perwakilan yang memang hari ini kemarin sudah bisa melakukan komunikasi dengan beberapa korban yang ada di Malaysia. Oke. Pada saat diperiksa oleh polisi di Malaysia ada pendamping? Artinya kami dari KP2 mohon maaf karena memang Malaysia atau di negara perempat itu wilayahnya KBRI dan maupun perwakilan. Artinya dari peran kami dari KP2MI memang jika memang sudah sampai ke Indonesia, kita berhak untuk melakukan fasilitasi pemulangan sampai dengan ataupun perlindungan dengan menyeluruh kepada PMI maupun korban. Artinya dengan pertanyaan tadi, pendampingan ataupun statement yang ada dengan korban yang di luar, sekali lagi kami bisa sampaikan, kami masih menunggu informasi tersebut dari teman-teman perwakilan yang memang masih mendalami proses pemeriksaan daripada Oke, kalau dari pemeriksaan medis, luka yang dialami oleh 4 orang ini di bagian mana saja? Pak Fani? Oke, kita coba untuk nanti bergabung dengan Pak Fani dari BP3MI. Saya mau ke Pak Soleman terlebih dahulu. Pak Soleman, ini juga jadi perhatian ya untuk aturan main begitu ya. Mungkin Pak Fani, kami nanti akan kepada Anda. Saya mau ke Pak Soleman terlebih dahulu. Oke, tahan dulu Pak Fani, saya mau ke Pak Soleman. Pak Soleman, ini juga jadi menarik ketika kita bahas soal aturan main. Ketika ada warga negara asing masuk wilayah perairan, sebenarnya SOP atau aturan mainnya gimana sih Pak? Untuk masuk ke perairan itu kan sudah ada aturannya, dia harus bawa paspor dan lain-lain, itu sudah aturan standar, itu sudah ada itu. Jadi bukan barang baru kalau masuk begitu ya, sudah ada. Yang jadi masalah kan penembakan. Kalau bicara penembakan maka di seluruh dunia itu punya standar yang sama yang diatur dalam Deklarasi Universal HAM, hak asasi manusia, bahwa hak untuk hidup itu adalah hak yang tidak bisa ditiadakan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Sehingga menembak mati orang ini adalah satu kesalahan. Nah, kita lihat dari apa yang terjadi, petugas Malaysia itu kan berupaya untuk mencari alasan, yaitu dia mengadakan perlawanan sehingga ditembak mati. Nah, itu artinya apa? Ada larangan untuk menembak mati. Sama berarti seluruh dunia. Sehingga kalau ini tertembak lalu mati, nah ini harus dibuktikan di pengadilan nanti. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa berbicara di luar pengadilan kalau sudah seperti ini. Oke, sebelum sampai ke arah pengadilan Pak, maaf saya potong, sebelum sampai aturan kan sebenarnya sudah ada. Tapi ketika ada warga negara asing ini kan karena ada konflik begitu ya. Informasi dari apa yang disampaikan oleh polisi dari Malaysia ini menyebut ada upaya perlawanan, kemudian begitu ya, kemudian juga membawa senjata. Dan kemudian ini juga seperti kalau dari pihak Indonesia menyebut ada beberapa pihak yang bilang kalau ada sejumlah kejanggalan. Anda membacanya, menganalisanya seperti apa? Iya betul, jadi apa yang disampaikan, jadi kalau saya lihat petugas ini sudah merasa salah bahwa ada orang mati itu. Untuk itu malah bahkan mereka mencari pembenaran. Pembenaran itu dengan menyatakan seperti tadi bahwa dia bawa senjata, dia bawa parang, dia melawan. Nah, jadi walaupun mereka penyeludupan masuk itu bukan alasan untuk ditembak mati. Kalau diseludup masuk ya tangkap. Ada aturan yang dilanggar itu. Tapi tidak bisa langsung harus seperti itu. Itu tidak bisa. Oke. Jadi apapun itu nanti ya di pengadilan ujungnya.
Sekarang sangat kelihatan kan mereka mencoba mencari alasan, pembenaran supaya yang terlihat mereka benar. Ya itu wajar biasa. Itu terjadi di mana aja seperti itu. Yang Anda analisa apa yang tidak masuk akal, kemudian yang janggal sehingga aparat melakukan excessive force ini? Ya, excessive use of force seperti ini tidak terjadi di Malaysia saja, di Indonesia juga suka terjadi seperti ini. Sehingga kalau dilihat dari sisi petugas, ini biasa, hal yang biasa terjadi. Bahwa kalau tertembak lalu mati cari alasan, nah itu biasa. Nah, lalu yang ini kan masuk, sudah dilihat dia masuk tanpa identitas atau menyeludup, keluar juga menyeludup. Nah ini risiko. Jadi risiko kalau kita masuk melalui menyeludup, keluar juga menyeludup, tidak dengan aturan main yang ada, ya ini adalah risiko. Ini ada pelajaran bahwa tertembak seperti ini adalah risiko. Oke, Anda melihatnya apa yang seharusnya dilakukan oleh APPM pada saat situasi tersebut? Kalau kita lihat kan, apakah harus ada tindakan tembakan peringatan? Kondisinya juga saat itu dini hari masih gelap, Pak. Itu standar itu sudah ada, harus ada peringatan, harus ada itu pasti sudah ada. Dan mereka tahu itu. Buktinya kan dia berupaya mencari alasan. Mereka mengadakan perlawanan, mereka ada parang. Nah itu tahu dia. Udah pasti sama lah dengan kita. Bahwa tata cara untuk menembak itu ada. Polisi itu ada standar. Ada standar. Seluruh dunia sama bagaimana perlakuan terhadap orang sipil atau orang-orang yang melanggar hukum. Itu ada sama. Sehingga tertembak seperti ini itu bisa digolongkan excessive use of force yang tentunya nanti akan di pengadilan ujungnya. Itu udah pasti seperti itu. Oke, saya ke Pak Fani. Pak Fani sudah kembali bergabung melalui sambungan telepon. Dari hasil advokasi kemudian juga pendampingan kepada 4 warga negara Indonesia yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Hasil pemeriksaan medisnya Pak, lukanya di bagian mana saja Pak? Apakah sama di bagian tubuh yang sama gitu? Ya, baik Mbak Medo. Berdasarkan informasi dari profil yang kami dapat, memang dari kronologis atau luka yang memang dialami, memang rata tidak sama. Kalau yang korban ini secara hasil dia luka untuk tembak lari ke arah leher. Tapi untuk yang lainnya itu ada yang kaki atau ada yang bagian perut. Dan ini memang resminya memang belum keluar dari informasi dari teman-teman KBRI atau perwakilan atau Kemlu yang ada di sana. Tapi informasi didapat bahwasanya luka-luka dari masing-masing korban ini berbeda-beda. Seperti itu Mbak Misal. Oke, ada kecurigaan tertentu tidak dari bekas luka yang dialami oleh keempatnya? Ada izin aja apa Mbak? Mohon maaf. Ada kecurigaan tertentukah melihat dari bekas luka yang diderita oleh 4 orang ini? Ya, belum sampai ke batas itu. Artinya pemeriksaan detail masih dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk luka-luka. Tapi pengembangan yang selanjutnya kami masih menunggu informasi juga Mbak. Jadi bisa kami sampaikan bahwasanya lukanya tersebut memang masih berbeda-beda antara keempat korban tersebut yang ada di rumah sakit Mbak. Sampai dengan saat ini masih menunggu hasil konfirmasi atau hasil dari perwakilan untuk yang bisa komunikasi langsung dengan pihak rumah sakit ataupun dengan pihak korban langsung. Pertanyaan terakhir saya untuk Pak Soleman, ini jadi menarik Pak. Bagaimana kemudian untuk bisa memastikan pengusutan kasus penembakan ini bisa transparan, artinya bukan hanya dari sisi Malaysia tapi Indonesia atau fair lah, bisa secara transparan, objektif? Itu sudah ada di kedutaan besar itu, Mbak. Jadi di kedutaan besar sudah ada bagian yang mengurusi, bagian konsuler itu namanya. Mereka lah yang mengurusi begini. Bantuan hukum terhadap korban, bantuan hukum kepada warga negara kita di Malaysia seperti itu di mana-mana sudah ada. Jadi sudah ada bagian konsuler yang akan mengurus ini. Itu sudah ada. Jadi, nah mungkin yang akan menjadi masalah bagi KBRI, kalau orang ini masuk tanpa data, nanti kalau ditanya paspor nomor berapa, ada enggak paspornya?
Nah, kalau paspor saja sudah tidak ada, ini masalah lagi bagi KBRI. Bagaimana dia mau yakinkan ini orang Indonesia pakai KTP, ya tambah salah lagi. Berarti masuk ada penyeludupan, tidak pakai paspor. Nah, tapi itulah bagian adanya KBRI. Maka ya ini nanti urusan KBRI, bagian konsuler bagaimana penyelesaian itu. Karena apapun ada orang mati, itu aja. Lalu bagaimana? Ya kita serahkan kepada konsuler yang nanti akan menelusuri ini mengapa ini terjadi. Oke. Ya kan? Tapi yang jelas memang dari sini kita bisa lihat ini ada masalahnya apa? Masuk ilegal, keluar ilegal. Akibatnya ini. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Soleman Ponto, mantan Kepala Bais, dan juga Mas Fani Wahyu Kurniawan dari BP3MI Riau. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.